Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Peduli Anak Indonesia dengan Gangguan Bahasa. Untuk kali ini kita akan membahas tentang proses kelahiran dan kehamilan yang berpotensi menyebabkan gangguan bahasa. Ya, dan ya, ini lebih untuk mengingatkan kita semua sebetulnya ya bahwa ada hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait kehamilan dan proses kelahiran. Ya, sebelum kita mulai, saya berterima kasih atas waktunya ya berkenan untuk melihat video ini. Mohon share jika dirasa baik ya, bisa membantu orang lain, dan mohon juga di like ya. Terima kasih, mari kita mulai. Oke. Jadi di sini judulnya sekali lagi, perhatian untuk kehamilan dan kelahiran beresiko gangguan berbahasa. Ya, untuk Bapak Ibu yang ingin mengontak saya, ya bisa mengontak di nomor ini, ya bisa tinggalkan pesan WhatsApp. Baik, selanjutnya. Di sini saya akan bercerita mengenai 3 anak usia sekolah dasar yang saya temui di lapangan ya selama saya melakukan pendampingan terkait membaca sebetulnya ya, tapi ternyata ada juga yang saya temukan ya, nanti saya ceritakan kendalanya lebih kepada bicara ya, bahasa lisan gitu. Baik, jadi ada 3 anak ya Bapak Ibu, saudara sekalian. Yang pertama adalah yang saya sebut sebagai anak A. Ya, ini ada masalah ketika masih dalam kandungan ya. Jadi ibunya mengalami shock psikologis. Ya, beliau ini kaget ya, ada berita yang sangat tidak baik gitu ya. Lalu beliau kaget sampai pingsan ya, dan kemudian ada beberapa waktu juga mengalami kesedihan yang sangat mendalam ya, dan ini sudah hamil besar ya di trimester ketiga. Kemudian ketika anak A ini lahir ya, dan sudah bisa dilihat behaviornya ya, terlihat dia mengalami ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder ya, yang mempengaruhi kegiatannya sehari-hari, interaksinya dengan anak-anak yang lain dan para gurunya. Dan kemudian selain ADHD, dia juga mengalami gangguan membaca. Ya, jadi sampai kelas 4 SD, dia masih belum bisa membaca. Selanjutnya, ada anak 2 ya, saudara sekalian, ini anak B. Nah, masalahnya ini adalah pada proses persalinan, Bapak Ibu ya. Jadi dia sudah hampir lahir ya, kepala sudah muncul, tapi ternyata terkendala ya, sehingga harus menunggu di jalan lahir ya, yang ini kemudian kelihatannya ya ada kemungkinan ini menyebabkan gangguan kesehatan ya ketika sudah lahir. Dan di sini saya harus mengingatkan ya Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada yang lupa, bahwa ini secara fisik ya, secara fisik anak A, B, dan C ini tidak mengalami kecacatan apapun. Ya, mereka cantik, ya, tampan, semua ganteng, sehat, inderanya lengkap, ya, wajahnya cantik, tubuhnya juga baik, ya, selazimnya orang-orang lain. Ya, jadi gangguan bahasa, gangguan kognitif ini tidak terlihat dari luar ya untuk anak A, B, dan C. Baik, kembali ke anak B. Jadi ada kendala ketika dia dilahirkan.
Dan kemudian di usia TKB dan kemudian SD, dia terlihat mengalami gangguan perhatian. Ya, gangguan perhatian, dia tidak bisa tenang duduk belajar maksimal 15 menit. Ya, tapi alhamdulillah setelah saya dampingi dan ada pendampingan dari psikolog juga ya, ini sedikit demi sedikit membaik ya perhatiannya. Nah, lalu kemungkinan dikarenakan gangguan perhatian tadi ya, karena tidak bisa telaten gitu ya, duduk membaca, terjadi juga gangguan membaca. Namun demikian, setelah gangguan perhatiannya sedikit membaik, ternyata gangguan membacanya belum selesai, masih perlu didampingi. Ini anak dia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya, bagaimana dengan anak C? Ya, anak C ini yang tadi saya katakan lebih kepada kesulitan berbicara ya kendalanya. Jadi kalau kita simak apa yang dia ucapkan, itu pengucapannya masih seperti usia 2 tahun, padahal dia sudah berusia 9 tahun. Gitu ya, sudah kelas 3 SD. Nah, jadi misalnya dia mengatakan beli gitu ya, beli ketika ini belanja di warung, dia hanya terdengar mengucapkan vokal akhir, ya i gitu. Walaupun nadanya sama ya, beli, tapi i. Lalu ketika dia mengatakan dia akan pulang misalnya, nah dia mengajak orang tuanya untuk pulang, dia kesulitan mengucapkan kata itu secara baik ya, yang kita dengar sebagai mitra tutur ya, dia mengatakan seperti pulang. Ya, ini usia 9 tahun, tapi kalau pola penyederhanaan ya, ada penghilangan, ada penggantian dan sebagainya. Ya, pola penyederhanaan bunyi pada kata-katanya itu masih seperti anak usia 2 tahun. Yang notabene 2 tahun ini masih mulai belajar bicara. Dan juga mengalami gangguan membaca ya. Ini yang harus masih perlu dicek sebetulnya, apakah ada juga gangguan kecerdasan ya Bapak Ibu, IQ-nya, kemudian gangguan pendengaran, karena dua ini belum dilakukan konversi. Nah, kenapa ada kesulitan berbicara seperti ini? Ya, ada laporan dari ibunya bahwa ketika lahir dia menelan air ketuban yang kemungkinan dia sudah bercampur dengan feses. Nah, ini kalau kita baca-baca di literatur ya Bapak Ibu, ini adalah sebuah kondisi yang hampir di 50% anak yang mengalaminya menurut penelitian ini ada dampak kognitif ya, bahkan setelah berusia di atas 5 tahun. Apakah ini bahasa atau yang lain gitu ya. Tapi yang jelas untuk bahasa kemudian ada sekitar 50% anak yang mengalami air ketuban ini ternyata mengalami kendala pada kognitif. Ya, dan bahasa adalah salah satu dari kognitif ya. Nah, jadi ini ya, anak C ada kendala ketika dia dilahirkan ya, dan ini harus saya tegaskan bahwa sudah dilakukan langkah-langkah oleh rumah sakit ya, tenaga kesehatan untuk merawat anak ini, dan memang pada kondisi usia 9 tahun ini dia sehat, fisiknya baik, bisa main, dia bisa lari, bisa naik sepeda dan sebagainya. Jadi secara fisik tidak terlihat beda. Ya, cuma ketika dia bicara, nah itu yang baru terlihat ya, ada
sesuatu yang sangat berbeda ya untuk usia sebentar. Baik, jadi anak A, anak B, anak C, ya ada kendala yang bersifat psikologis, ada kendala yang bersifat fisik, ya fisik ini kemudian bisa dalam bentuk menelan air ketuban, ya bisa dalam bentuk kendala ketika di jalan lahir gitu ya. Dan psikologis tadi anak A lebih kepada kestabilan emosi ibu. Ya ini masalahnya beda-beda ya Bapak Ibu. Tapi sebetulnya sama ya, bahwa ada kondisi yang berpotensi ya menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, ini yang harus kita sadari ya. Jadi jangan meremehkan kehamilan dan kelahiran yang menyebabkan gangguan kesehatan ya, termasuk gangguan kognitif atau bahasa. Jadi kita harus banyak membaca ya Bapak Ibu ketika hamil ya, atau bahkan sebelum hamil ya, sebelum melahirkan, ini harus banyak membaca apa saja ya hal-hal yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Ketika terjadi kita harus perhatikan. Kemudian jika terjadi kendala-kendala tersebut ya, belum ya, poin ketiga maaf. Jadi sebelum terjadi ya ketika hamil, sebelum melahirkan, kita harus siap mental, gitu ya, harus siap mental, siap dengan segala kemungkinan. Nah, kesiapan mental ini penting supaya kita tidak melakukan apa yang disebut denial. Kita enggak kok, anak saya sehat, enggak kok dia bisa ngerti apa yang saya katakan, dia bisa disuruh, itu dia bisa minta makan atau apa. Nah, mohon diperhatikan bahwa pernyataan-pernyataan seperti itu ya menunjukkan bahwa kemungkinan besar orang tua tidak siap mental. Nah, jadi dia melihat dari sisi orang tua gitu, dari sisi dia gitu ya, bahwa enggak kok anak saya baik-baik saja. Jadi tidak ada kesiapan mental, tidak ada acknowledgement gitu ya bahwa anak saya memang ada sesuatu dan saya harus mendampingi ya. Jadi kita harus berhati-hati ya Bapak Ibu ya dengan pernyataan-pernyataan, oh enggak kok dia baik-baik aja di sekolah, oh dia pintar kok sebenarnya, oh dia bisa ngerti kok kita ngomong apa gitu ya. Karena bisa jadi pernyataan-pernyataan yang seperti itu adalah dari sisi orang tua yang tidak mau mengakui ada sesuatu kendala dengan anaknya, tidak siap mental untuk menghadapi gangguan kognitif dan bahasa yang sebetulnya muncul ya dari proses kehamilan dan kelahiran yang terkendala tadi. Nah, kalau sudah siap mental ya mudah-mudahan nih orang tua sudah siap sejak dini untuk mencari tahu pendampingan apa yang perlu dilakukan. Ya, oh anak saya menelan ketuban, ya saya sudah membaca begini. Oh kemungkinan ini yang bisa terjadi. Berarti saya harus melakukan pengecekan 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Jadi jangan menunggu masalahnya terjadi ya Bapak Ibu ya, tapi kita harus proaktif untuk mengecek ya sehingga anak bisa mendapatkan pendampingan yang dia perlukan untuk memaksimalkan potensinya gitu. Ya seperti di sini secara pribadi pengalaman saya dengan anak C ya, dari sorot matanya dia semangat ya, kelihatannya dia semangat, kelihatannya dia pingin belajar. Tapi ya itu ketika misalnya saya bilang, ayo coba C ceritakan kegiatan sehari-hari gitu, dia ketika saya memakai masker gitu ya, dia tidak bisa menyimak dengan baik. Dia akan melihat kepada orang dewasa di sebelahnya ya, seringkali ini ibunya ya, lalu ibunya yang
mencopot masker gitu ya, sayangnya mengulang kembali gitu, mengulang kembali. Nah, baru dari situ dia bisa jawab. Nah, di sini kan ada kecurigaan ya bahwa yang selama ini dia lakukan sebetulnya bukan memahami bahasa, tapi memahami gestur ya dan gerak bibir. Nah, terus bagaimana pendengarannya? Nah, itu yang masih harus dilakukan ya, dan pengecekan IQ. Ya, tapi itu kembali pendampingan. Oh, dia mungkin harus dilatih secara khusus ya, seperti yang anak B yang tadi saya ceritakan, harus ada tes psikologi, harus didampingi psikolog juga ya, karena akar masalahnya lebih kepada gangguan perhatian begitu. Nah, jadi demikian ya Bapak Ibu ya, ini slide terakhir saya ya. Mari kita berhenti ya, tidak lagi mengatakan oh tidak ada masalah gitu ya, tapi mari kita mengubah mindset kita. Saya ingin mendampingi anak saya sesuai dengan apa yang dia butuhkan ya. Jadi sudutnya sudut anak, bukan sudut orang tua ya. Kalau orang tua harus repot gitu ya, harus berjuang ya, itulah yang perlu dilakukan sebagai bentuk pendampingan kepada anak kita ya, karena kalau bukan kita siapa lagi begitu ya. Bahkan kalaupun harus menghubungi tenaga profesional gitu ya, kan itu harus niatannya atau langkah awalnya kan dari orang tua, bukan psikolog atau linguis atau terapis bicara atau dokter yang kebanyakannya ya, bukan beliau profesional ini yang mendatangi anak, tapi orang tua lah yang menghubungi para tenaga profesional. Ya Bapak Ibu ya, semoga ini bermanfaat. Ya, sekali lagi jika ada manfaat mohon bisa dibagikan ya, bisa di-share. Jika ada ilmu yang bisa kita terapkan ya di kehidupan kita sehari-hari, mohon tonton juga video-video yang lain dari channel ini untuk melengkapi pengetahuan kita supaya kita sama-sama bisa belajar ya terkait gangguan berbahasa. Baik, salam sehat Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Saya sudahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.